Setelah melakukan percobaan ini, diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan korek api, yang kesembilan layar atau tabir kertas, yang kesepuluh celah cahaya. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Yang kedua, bayangan maya. Yang ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Dan yang keempat, terjadi pembalikan lateral atau kanan kiri terbalik. Selanjutnya kita mengukur besar sudut datang atau I dan sudut pantul atau R. Sudut datang yang pertama 30 derajat dan sudut pantulnya berada di 150 derajat atau sama dengan 30 derajat juga. Yang kedua, sudut datangnya sama dengan 50 derajat. Sudut pantulnya 130 derajat atau sama dengan 50 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya 70 derajat dan sudut pantulnya 110 derajat atau sama dengan 70 derajat. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama yaitu bayangan maya, tegak dan diperkecil, dan yang kedua terbentuk di belakang cermin. Dan yang ketiga, semakin jauh benda dari cermin, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu yang pertama, jika benda di luar titik pusat kelengkungan atau P, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Yang kedua, jika benda antara P dan F atau fokus, maka bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Dan yang ketiga, jika benda di antara F dan cermin, maka bayangan maya tegak dan diperbesar. Selanjutnya, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. 1. Jarak bendanya 4 cm dan jarak bayangannya 15 cm. 2. Jarak bendanya 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm. 3. Jarak bendanya 1 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, diketahui bahwa pemantulan cahaya mengikuti aturan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada cermin datar, arah sinar datang dan sinar pantul berada dalam bidang yang sama. Hal ini menyebabkan sinar dipantulkan secara teratur dan membentuk bayangan dengan sifat tegak, sama besar, dan maya. Pada cermin cekung, sifat pemantulan tergantung pada letak atau posisi benda terhadap titik fokus dan pusat kelengkungannya. Ketika benda berada di luar titik pusat kelengkungan, cahaya akan dipantulkan dan berpotongan di depan cermin membentuk bayangan nyata. Begitu pula sebaliknya, jika benda sangat dekat dengan cermin atau antara cermin dan fokus, maka sinar pantul menyebar seolah berasal dari cermin, sehingga bayangan terbentuk maya dan diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung, selalu menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperkecil. Hal ini dikarenakan sinar pantulnya menyebar atau divergen, dan seolah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan sesuai hukum pemantulan I sama dengan R. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan simetris. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak atau posisi benda terhadap fokus. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil.
Nilai fokus dapat ditentukan melalui pengukuran jarak benda dan bayangan yang terbentuk sesuai rumus optika geometris.